Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Teman-teman, kemarin tuh kita baru di tengah jalan ya ketika pasukan kafir dan muslimin sudah siap bertempur ya di lembah Badar ya. Namun kemarin tidak sempat dibahas ceritanya ya. Teman-teman, baik ya, kita lanjutkan dari pertengahan materi ke-11. Kita lihat ya dari pembukaan peperangan Perang Badar. Jadi pertama teman-teman, ketika peperangan hendak dimulai ya, Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa baik Rasulullah, baik Abu Jahal, keduanya sama-sama bermunajat pada Allah mengadukan situasi mereka ya. Kalau Rasulullah jelas ya mendoakan bahwa umat Islam terus-terusan ya dihalangi ya, ditindas ya. Maka Rasulullah meminta janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam akan dimenangkan. Dan Rasulullah juga ini ya berdoanya itu kepada Allah dengan sangat memelas. Bagaimana memelasnya? Rasulullah bilang bahwa ketika berdoa, ya Allah gitu kan, andaikan umat ini tidak dimenangkan, maka tidak ada lagi yang akan menyembahmu di muka bumi. Ya, jadi memang bagi Rasulullah ini perang yang sangat kritikal. Ya, doa Rasulullah sedikit banyak menunjukkan bahwa Allah mau tidak mau ya, mau tidak mau lagi. Allah harus menolong kaum muslimin ya, bukan mau tidak mau ya. Allah harus menolong kaum muslimin karena memang kaum muslimin benar-benar dalam kondisi yang kritis pada saat ini. Jadi Rasulullah benar-benar memohon dengan sangat pada Allah. Padahal memang situasi perang pun nampaknya tidak memungkinkan kaum muslimin menang ya. Persenjataan ala kadarnya, jumlah kaum muslimin sedikit ya. Keluar tidak niat perang. Sedangkan musuh jumlahnya 1000. Dengan kondisi yang memang mereka dari awal sudah niat ingin berperang habis-habisan ya. Makanya ini menyebabkan Rasulullah SAW berdoa memelas pada Allah. Sedangkan Abu Jahal ya mengadukan bahwa Rasulullah itu adalah pembuat onar ya, pembuat pemutus silaturahim ya, pemutus hubungan kekeluargaan ya, bikin masalah. Dan Abu Jahal bilang mohon kalangan yang benar itu tolong dimenangkan gitu kan. Dan Allah pun mengabulkan doa Abu Jahal bahwa yang benar hal itu adalah Rasulullah ya, bukan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal juga malah berdoa pada Allah. Dan doa Abu Jahal dikabulkan oleh Allah ya, yang benar dimenangkan dan ternyata dimenangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal bahkan ini ya doanya itu sangat naif ya, sangat sangat lugu ya. Kata Abu Jahal, andaikan Nabi Muhammad yang benar, maka biarlah saya dihujani oleh hujan batu gitu. Jadi ini merupakan doa yang naif ya. Harusnya kan jika dia benar, tolong beri saya hidayah gitu kan. Bukan jika dia benar maka saya binasa saja gitu kan. Ini kan doa yang aneh ya. Kita tuh ketika berdoa pada Allah, ya Allah minta hidayah meskipun kebenaran itu ada di pihak lawan bicara kita, di pihak lawan debat kita, misalkan kalau kita berdebat ya. Ini malah ya Allah kalau Nabi Muhammad benar saya dibinasakan saja gitu kan. Ini kan doa yang naif, yang lugu, yang aneh ya. Dan Allah pun kabulkan ya, dia dibinasakan Abu Jahal ini ya, walaupun memang tidak dalam bentuk hujan batu. Nah, ketika peperangan belum dimulai, ada yang muncul pertama kali maju ke medan tempur ya. Dia adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Nah, orang-orang Quraisy benar-benar dalam kondisi kepayahan, kondisi kelelahan, kehausan terutama ya. Sangat haus sehingga Al-Aswad dia bersumpah berjanji pada Allah
dia akan menerobos kaum muslimin dan masuk menceburkan diri ke telaga-telaga ya, kolam-kolam, balong-balong dibuat oleh kaum muslimin ya. Lebih baik dia mati dalam mencobanya daripada tidak melakukannya sama sekali. Maka dia pun menerobos barisan kaum muslimin dan dihadang oleh Hamzah ya. Terus dilawan dan akhirnya kaki Al-Aswad ditebas. Al-Aswad tetap tidak mau berhenti, merangkak maju dan menceburkan dirinya ke telaga ya, ke balong, dan benar Hamzah membunuh Al-Aswad di dalam telaga tersebut ya. Bukan kubangan ya, ya telaga ya, kolam-kolam air yang dibuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Saking Al-Aswad hausnya ya, ini juga menunjukkan bahwa moral musuh, moral orang-orang kafir, moral orang-orang Quraisy sedang sangat lemah saat itu. Buktinya ya, malah Al-Aswad ini menceburkan dirinya karena kehausan ya, saking gregetnya hausnya. Nah kemudian teman-teman, kematian Al-Aswad itu menggemparkan orang ya. Lah perang belum mulai kok udah ada yang terbunuh gitu. Nggak seru ya. Maka muncul 3 orang terkemuka. Ini adalah ayahnya Abu Huzaifah ya. Abu Huzaifah, ini ayahnya Abu Huzaifah adalah Utbah bin Rabi'ah, pamannya Huzaifah ya. Kalau Abu Huzaifah sih, Huzaifah saja ya, Huzaifah bin Al-Yaman. Benar Abu Huzaifah, maaf. Abu Huzaifah bin Al-Yaman. Ya. Abu Huzaifah ini ayahnya Abu Huzaifah. Abu Huzaifah masalahnya muslim dan menjadi sahabat Nabi ya. Tetapi dia punya ayah, punya paman, punya saudara yang nantinya terus memerangi Islam. Ini Utbah, teman-teman, adalah orang yang cerdas, santun, ramah ya. Jadi teman-teman, dia tuh berkali-kali ingin masuk Islam, namun malu pada teman-temannya kalau dia masuk Islam ya. Karena teman-teman terus meledeknya. Jadi Utbah ini karena mengikuti teman, akhirnya lebih memilih kekufuran. Padahal berkali-kali dia ingin sekali masuk Islam. Nah ini teman-teman ya, makanya hati-hati mulai dari sekarang memilih circle ya, lingkungan teman-teman yang positif ya. Karena kalau kita di lingkungan yang negatif, niscaya ya kita mau beramal baik tuh malas, mau bermaksiat malah semangat ya. Tapi kalau di lingkungan yang positif, maka kita bersemangat untuk beribadah, bersemangat untuk berbuat baik ya, dan malu dan tercegah dari berbuat maksiat, bukannya sebaliknya. Di sini Utbah bin Abi Robi'ah ya, kecerdasannya, kesantunannya tidak bermanfaat pada hari itu. Begitu pula dengan keluarganya yang lain ya. Dia malah maju menantang duel kaum muslimin ya. Berteriak, "Oh, siapa yang mau berduel?" Tantangan duel itu dijawab oleh orang-orang Ansor ya. Ternyata teman-teman, kata Utbah bin Abi Robi'ah, kami ke sini tidak untuk berperang dengan orang-orang Ansor, orang-orang Madinah. Kami di sini untuk berperang dengan orang-orang Muhajirin, dengan orang-orang yang dari Quraisy lagi gitu kan. Ini pertarungan yang tidak seimbang. Maka Rasulullah pun mengetahui hal ini ya, memanggil keluarga terdekatnya yaitu Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muthalib ya. Ini adalah keluarga dekat Rasulullah. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib untuk maju menerima tantangan duel ya. Ini semua petinggi Quraisy pada zaman dulu. Ini juga sekarang petinggi Quraisy ya. Jadi sesama para petinggi Quraisy sekarang bertarung. Dan ketika bertarung, Hamzah dengan mudah membunuh Syaibah. Ali bin Abi Thalib membunuh Al-Walid. Nah, tinggal ternyata Utbah bin Abi Robi'ah berhasil melukai Ubaidah dengan sangat parah. Akhirnya Utbah dihadang oleh Hamzah dan akhirnya dibunuh oleh Hamzah. Namun Ubaidah karena sudah terluka parah, maka syahid 4 atau 5 hari setelah peristiwa tersebut. Ini teman-teman menunjukkan bahwa Rasulullah itu gagah dan jujur dalam berjuang ya. Dia menyerahkan keluarga terdekatnya untuk bertarung nyawa ya, bertaruh nyawa, dan seolah-olah Rasulullah siap kehilangan keluarga terdekatnya ya. Ini jadi tindakan yang sangat ini ya, apa namanya, pahlawan ya, patriotis ya. Tindakan yang sangat menunjukkan bahwa dia bukan orang yang pengecut ya. Rasulullah SAW mempertaruhkan keluarganya untuk terbunuh dalam duel yang ditantang oleh Utbah bin Abi Robi'ah. Nah,
teman-teman, kemudian Rasulullah setelah peristiwa terbunuhnya duel ini, maka perang pun bersiap untuk dimulai, ya. Bersiap untuk dimulai. Nanti kita masuk ke serangan utama. Nah, teman-teman, sebelum berperang, Rasulullah menyebutkan sejumlah orang yang jangan dibunuh, ya, karena mungkin jasanya maupun memang dia sebenarnya sudah masuk Islam. Itu adalah Abbas bin ini ya, paman Rasulullah Abbas, dan juga Abul Bakhtari. Ya, Abul Bakhtari orang kafir, tetapi dulu sangat melindungi kaum muslimin di saat kaum muslimin membutuhkannya. Nah, Abu Huzaifah yang melihat ayahnya meninggal, pamannya meninggal, saudara laki-lakinya meninggal, merasa tidak suka Rasulullah melindungi Abbas, ya. Padahal Abbas jelas-jelas sekarang berdiri di barisan orang-orang kafir. Walaupun Abbas sebenarnya tidak ada niat sama sekali memerangi muslimin, ya. Dia terpaksa ditarik ke sini, dia juga andaikan tidak ikut perang juga memilih tidak ikut perang, dan nanti pun ketika berperang tidak mau membunuh siapapun, ya. Jadi Abbas tidak niat untuk berangkat sejauh ini, ya, tapi dipaksa, ya, untuk sampai sini. Nah, kemudian apa lagi? Nah, teman-teman, kemudian Abu Huzaifah menggerutu, ya, sampai gerutuan Abu Huzaifah terdengar oleh Rasulullah, ya, bahwa Abu Huzaifah ingin membunuh Abbas, sebagaimana kaum muslimin membunuh bapak, paman, dan kakaknya, ya. Rasulullah marah, sedih, ya, karenanya Umar pun awalnya ingin membunuh Abu Huzaifah, ya, karena membuat Rasulullah sedih, namun itu Rasulullah melarangnya, ya. Abu Huzaifah kaget bahwa Rasulullah semarah itu, sesedih itu. Maka Abu Huzaifah pun berharap untuk menebus salah omongnya, salah ucapnya, dengan terus berjihad membela kaum muslimin. Nanti Abu Huzaifah akan syahid, ya. Rasulullah pun walaupun setelah sedih, ya, tapi ngerti juga, ya, bahwa iyalah Abu Zaifah pamannya, ayahnya meninggal, ya, dalam duel, saudaranya, ya, tiga-tiganya. Jadi yang duel ini, 3 orang duel ini, ya, yang di awal duel sebelum perang Badar ini, mereka adalah tadi, ya, ayah, paman, dan saudara laki-lakinya dari Abu Huzaifah. Maka Rasulullah pun mendoakan Abu Huzaifah dengan doa-doa yang baik. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi perang Badar, ya, serangan inti perang Badar. Orang-orang Quraisy ini satu sisi marah, sisi lain juga sedih melihat tetua mereka terbunuh dalam duel. Maka sebentar. Maka orang-orang Quraisy bersiap untuk maju dan menyerang barisan kaum muslimin, ya. Cuman serangan orang-orang Quraisy ini tidak tentu komandonya, ya, dalam artian gerombolan, barisan, maju-maju gitu aja, gitu kan, nggak ada strategi yang berarti. Sedangkan kaum muslimin mereka berbaris dan punya strategi yang sangat diperhitungkan, ya, supaya jumlah sedikit tetapi tetap unggul dalam peperangan. Kaum muslimin nggak maju gitu aja, ya, menyambut majunya musuh, ya. Tapi kaum muslimin berbaris rapi dan berdiam diri dengan terus menembakkan panah ke arah musuh. Jadi musuh bergerombolan lari-lari datang dari jauh. Kaum muslimin enggak ikut lari-lari datang menjemput musuh, ya, tetapi diam sambil memanahi musuh. Nanti kalau musuh sudah benar-benar dekat, kaum muslimin baru berhenti memanah dan beralih kepada pedang, ya, untuk menyambut musuh dengan pedang. Makanya kenapa di awal peperangan kaum muslimin berhasil memanah musuh dengan jumlah yang cukup banyak, ya. Jadi musuh salah strategi, ya, main maju gitu aja. Harusnya kan ada strategi dulu kalau mau perang. Tapi emang dulu di Arab perangnya nggak seru, ya. Perangnya tuh main maju-maju gitu aja gitu kan. Nggak ada strategi perang yang jitu. Strategi perang yang jitu itu adanya di Romawi dan Persia. Dan nanti yang kursus belajar strategi perang itu adalah Khalid bin Walid, ya. Makanya Khalid itu dia ngerti strategi perang karena sebelumnya waktu masih muda
belajar ke Romawi dan Persia, cara perang itu seperti apa. Nah, ketika peperangan berlangsung, ya, Rasulullah terus berdoa ya dengan doa yang sangat panjang, dan akhirnya Rasulullah senang, gembira ketika Rasulullah melihat malaikat Jibril sudah datang dengan kudanya ya, kuda malaikat Jibril dengan kondisi sudah berdebu dari medan perang. Tandanya Jibril ini datang setelah tadinya masuk ke medan tempur dulu ya. Rasul pun kegirangan ya, dan akhirnya keluar tenda melihat pertempuran dari dekat ya. Dan dari langit turun, naik turun para malaikat yang terus-menerus menebas musuh ya, dan kaum muslimin mendapatkan banyak pertolongan dan banyak keajaiban. Rasulullah dapat keajaiban ya. Rasulullah menggenggam kerikil dan pasir ya. Kemudian sambil berdoa ya, untuk apa namanya, berdoa yang berdoa azab untuk musuh, dilempar kerikil dan pasir tersebut, maka Allah membuat kerikil dan pasir yang Rasulullah lempar itu terbang sampai kepada musuh ya, mengenai mata-mata mereka ya, mengenai mata mereka, sampai musuh-musuh itu semuanya matanya terkena pasir yang dilemparkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ini mukjizat Rasulullah ya. Kalau kita kan nggak bisa ya, kalau kita lempar pasir, yang ada malah pasirnya kena mata kita gitu kan. Kalau Rasulullah lempar pasir dan kerikil, Allah yang sampaikan pasir tersebut kepada mata-mata orang-orang kafir ya, karena musuh-musuh Islam. Nah, muslimin terus berperang dengan gigih ya, dan membuat musuh terluka, walaupun muslimin juga banyak menerima luka juga ya. Namun musuh itu dihadang oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang naik turun dari langit ke bumi ya. Banyak sekali keajaiban ya. Jadi ketika muslimin maju ke depan, tiba-tiba belum bertemu musuh ya, masih masih berlari-lari, tiba-tiba musuh sudah tewas ya, sudah ditebas ya. Padahal tidak jelas siapa yang menebas kepala musuh gitu kan. Jadi kok kok maju lah meninggal, maju lagi loh kok meninggal gitu kan. Jadi Allah yang membuat musuh meninggal satu per satu ya. Walaupun nanti banyak yang masih hidup, tetapi musuh benar-benar kondisinya menderita pada saat hari ini ya, pada saat perang Badar ya. Muslimin juga melihat ya, musuh mendadak tergeletak mati ya, hidungnya tertindik, wajahnya terbelah ya, dan tubuhnya berubah menjadi hijau akibat cambukan para malaikat ya. Muslimin juga melihat musuh mendadak ya tewas ya, mendadak meninggal. Dan ada kaum muslimin ya yang membawa paman Rasulullah Al-Abbas ya, dibawa oleh orang tersebut pada Rasulullah SAW. Abbas, paman Rasulullah kaget. Bukan dia yang bawa saya dari tadi gitu kan, tetapi yang bawa saya dari tadi adalah laki-laki tampan yang gundul dengan kuda yang memiliki bercak. Nah teman-teman, kaum para malaikat memiliki tanda-tanda bercak khusus ya, yang mana setiap malaikat memakainya di prajurit kudanya ketika membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan berita-berita goib ya, kita cukup mengimaninya saja karena ini memang ranahnya ranah keajaiban, ranah mukjizat ya, tidak bisa kita pikirkan dengan logika. Intinya malaikat turun ke bumi ya, membuat kaum muslimin yang jumlahnya sedikit dan lemah, senjata seadanya, tiba-tiba banyak musuh itu dibunuh begitu saja ya, tanpa mereka bisa melawan. Peperangan terus berlangsung ya. Ini ada juga kisah ajaib ya. Ada Ukasyah bin Mihsan ya, dia punya pedang namun pedangnya hancur patah ketika berperang, maka minta Rasulullah ini bagaimana gitu kan. Saya nggak punya alat untuk melanjutkan perang. Maka Rasulullah pun memberinya akar pohon ya. Ketika diayun, akar pohon itu secara ajaib berubah menjadi pedang yang panjang, yang kokoh, yang mengkilap. Diberi nama pedang Al-Aun atau pedang pertolongan. Cuma nanti setahu saya pedang ini juga setelah terus-menerus ya menemani ini ya Ukasyah, nanti pedang ini juga kembali ya ini ya kembali tidak terpakai lagi.
Oke teman-teman kita lanjutkan. Jadi teman-teman peperangan ini sangat satu sisi ya menguntungkan kaum muslimin karena muslimin ditolong malaikat, sangat ajaib. Padahal kalau dilihat dari kondisi perang harusnya tidak menang ya. Harusnya tidak menang, tetapi Allah menolong muslimin dengan malaikat yang banyak yang menyebabkan muslimin korbannya nanti kalau tidak salah hanya berapa ya? Hanya 14 orang kalau nggak salah saya lupa. Sedangkan musuh 70 orang meninggal, tewas ya. 70 lainnya ditawan. Nah, peperangan kali ini sangat memilukan teman-teman karena ketika Muhajirin bertemu dengan orang-orang Quraisy, mereka sejatinya adalah keluarga-keluarga dekat ya. Jadi ayah memerangi anaknya, keponakan memerangi pamannya, kakak memerangi adiknya, ya, saudara memerangi saudaranya dan seterusnya ya. Contohnya adalah Abu Bakar bertarung dengan anaknya sendiri yaitu Abdurrahman dan saling memaki ya. Kata Abu Bakar, "Anak durhaka, kemana harta ayah?" gitu kan, "Kemana harta yang harta milik saya gitu kan yang kau ambil?" gitu kan. Kata Abdurrahman, "Wah, bapak yang tua gitu kan sudah lanjut usia, sudah renta." Oh, jadi ayah anak saling maki-maki di saat ini ya. Bayangin Abu Bakar terkenal lembut ketika berperang ketemu anaknya malah saling maki-maki sambil bertarung ya. Saya tidak tahu nanti apakah Abdurrahman akan tewas, tetapi di sini menunjukkan bahwa ini pertarungan sangat memilukan ketika perang Badar ya. Jadi kakak adik, anak ayah gitu kan, saudara, paman ya, semua bertarung dengan keluarga dekatnya. Umar berhasil membunuh pamannya sendiri ya. Jadi ketika bertarung ketemu pamannya, pamannya dibunuh. Teman-teman bayangin ya ketika kita perang, yang kita perangi malah keluarga dekat kita. Itu kan pasti sangat sedih kita ya. Kita ketemu ayah kita. Apakah kita berani menebas pedang ayah kita sendiri gitu kan? Mungkin kita bakal sedih ya, bakal menangis-nangis melakukannya. Tetapi itulah yang dilakukan para sahabat. Makanya perang Badar itu perang yang sangat spesial ya. Jadi anak membunuh ayahnya, nanti kakak membunuh adiknya ya, dan seterusnya. Terus di sini ada siapa lagi? Abdurrahman bin Auf ya, bertemu dengan sahabatnya Umayyah bin Khalaf. Awalnya Umayyah bin Khalaf minta perlindungan kepada Abdurrahman bin Auf karena tahu Umayyah bin Khalaf sudah terkepung ya. Abdurrahman bin Auf pun setuju untuk menjadikan Umayyah bin Khalaf dan Ali bin Umayyah bin Khalaf sebagai tawanan ya. Namun ketika Abdurrahman bin Auf menawan Umayyah bin Khalaf dan Ali bin Umayyah bin Khalaf, malah ketemu sama Bilal bin Rabah yang dulu mantan budaknya Umayyah bin Khalaf ya. Bilal bin Rabah disiksa mati-matian habis-habisan ya. Maka Bilal bin Rabah pun berteriak, "Wah, ini ada Umayyah bin Khalaf gitu kan. Saya tidak bisa hidup dengan dia hidup atau dia mati atau saya yang mati gitu kan." Jadi Bilal bin Rabah saking jengkelnya ingin supaya kaum muslimin membunuh Umayyah bin Khalaf. Abdurrahman bin Auf mencegah Bilal ya, melarang Bilal, mencegah kaum muslimin sampai Umayyah bin Khalaf ini telungkup di lantai ya, berbaring di lantai dan Abdurrahman bin Auf pun menindihnya dari atas supaya kaum muslimin tidak menghunuskan pedang pada Umayyah bin Khalaf. Namun tetap saja kaum muslimin menemukan celah-celah supaya pedangnya ditusukkan kepada Umayyah bin Khalaf. Jadi Ali bin Umayyah dan Umayyah bin Khalaf dua-duanya tewas ya meskipun dalam perlindungan Abdurrahman bin Auf karena Bilal yang marah ya pada Umayyah bin Khalaf. Padahal Abdurrahman bin Auf waktu itu sedang memulung banyak harta rampasan perang ya. Dulu kan belum muncul turun ayat tentang rampasan perang itu dibagi-bagi sama Rasul ya. Jadi pada mungut sendiri itu harta rampasan perang. Abdurrahman bin Auf lagi mungut harta rampasan perang, ngelihat Umayyah bin Khalaf ya, Umayyah bin Khalaf minta perlindungan, maka Abdurrahman bin Auf pun melepaskan perisai-perisai yang ia kumpulkan dibuang dan akhirnya dia memegang Umayyah bin Khalaf supaya mendapatkan tebusan yang mahal dari keluarga Umayyah bin Khalaf. Namun bukannya mendapatkan tebusan, malah tawanannya dibunuh oleh kaum muslimin atas teriakan Bilal bin Rabah. Mus'ab bin Umair juga sama ya, anak yang dulu dimanja ya, anak mami yang dapat segala jenis barang-barang mewah dari orang tuanya. Ketika masuk Islam malah jadi anak yang dibuang ya, kulitnya bersisik. Mus'ab bin Umair bertemu dengan saudaranya sendiri ya,
yaitu Abdul Aziz bin Umair. Ketika bertemu saudaranya, malah bukannya ditolong, malah Mus'ab bin Umair bilang bahwa Abdul Aziz ini anak orang kaya gitu kan. Mintalah tebusan yang sangat mahal gitu kan. Abdul Aziz kaget, lah kok saudara saya sendiri bukannya minta saya dibebaskan, malah minta saya ditebus dengan harga yang mahal gitu kan. Mus'ab bin Umair bilang, enggak, kamu bukan saudara saya, tetapi kaum muslimin lah saudara saya. Begitu teman-teman ya. Jadi ini kisah yang sangat memilukan ketika perang Badar. Hari ini kita sepertinya tidak lanjut materi 11. Kenapa? Karena kan materi kemarin kepotong setengah ya. Dan baru bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Intinya teman-teman, saya tidak akan menambah materi dulu ya. Kalau ditambah materi 12 ya. Ini saya kepotong lagi. Dan kalau terus-terusan kepotong ya nanti kapan kita bisa menceritakan dengan utuh. Itu teman-teman ya, perang Badar ini perang yang sangat menegangkan. Nanti iblis menyaksikan sebelum perang itu menyaksikan perang. Ketika perang belum berlangsung, iblis melihat malaikat benar-benar turun dari langit ya. Maka iblis pun yang menyamar menjadi Suraqah bin Malik tidak jadi ikut berperang. Dia lari ya. Awalnya ditahan oleh orang-orang Quraisy ya, ditahan. Namun yang menahannya malah dipukuli gitu kan, malah dipukuli sampai terjatuh ya. Kata iblis bahwa iblis mengetahui apa yang tidak mereka ketahui ya, bahwa iblis memang mengetahui bahwa malaikat benar-benar turun ya, bahwa iblis sudah tidak bisa punya daya upaya sedikit pun pada perang ini, karena kalau malaikat sudah turun ya udah otomatis kaum muslimin pasti menang dengan mudah ya. Iblis lari terus ke arah laut, dan kesampainya di laut iblis lompat ke arah ya masuk ke air dan akhirnya hilang. Dan memang iblis teman-teman, mereka kan istananya ada di air ya, ada di laut. Nah teman-teman ya, iya benar ya. Apakah dari dulu memang kaum muslimin itu bertarung, bermusuhan dengan keluarganya sendiri? Nyatanya banyak yang demikian teman-teman ya, bahwa kakak dengan adik, ayah dengan anak, ya, suami dengan istri, keponakan dengan paman ya, antar saudara, antar tetangga ya, itu bermusuhan. Kenapa? Karena kaum muslimin itu beriman pada Islam, memperjuangkan Islam. Sedangkan keluarganya sendiri malah yang mencegah Islam, memerangi Islam. Kaum muslimin seharusnya berbakti pada keluarganya ya. Namun ketika keluarganya sendiri memerangi Islam, maka ya sudah, Islam di atas keluarga ya. Jadi kaum muslimin pun memerangi keluarga mereka. Padahal andaikan walaupun keluarga mereka kafir tetapi tidak memerangi Islam, maka harusnya tetap baik hubungannya, tetap berbakti ya. Jadi misalkan teman-teman, kita punya orang tua ya, orang tua kita bukan nauzubillah, dia ternyata agamanya bukan Islam. Nah, maka walaupun dia bukan Islam, kita tetap harus berbakti dengan sangat pada orang tua kita ya. Kecuali orang tua kita satu saat memerangi Islam, ya, berupaya untuk memadamkan agama Islam dengan berbagai cara, dengan mulut, dengan tindakan, maka ya sudah gitu kan, kewajiban-kewajiban untuk berbakti itu menjadi terhenti. Kewajiban berikutnya adalah membela agama Allah, ya. Jadi dulu ya tadi ya, Rasulullah punya keluarga, ketika keluarganya itu biasa-biasa saja ya, tidak memerangi Islam ya, maka Rasulullah tetap berbuat baik pada semua orang walaupun orang tersebut kafir ya. Tetapi ketika keluarganya sudah nyata berperang memerangi agama Allah, maka kita mau tidak mau harus membela agama Allah meskipun yang kita perangi adalah keluarga kita sendiri. Jadi memang teman-teman ya, peristiwa kayak apa namanya di dipersatukan oleh WhatsApp ya, dipecahkan oleh kasus misalkan ya penistaan agama, ini memang kisah nyata teman-teman ya. Semoga keluarga kita semua ya bersatu, tidak ada yang berpecah belah, bersatu dalam keimanan, bersatu dalam Islam di dunia dan di akhirat, teman-teman ya. Tapi ya gimana ya, saya juga melihat sebagian orang-orang di dekat saya itu ada yang memang keluarganya membenci Islam ya, baik membenci syariatnya, membenci hukum-hukumnya ya, dan malah membela orang-orang yang menistakan agama, orang-orang yang memusuhi Islam ya. Akhirnya mereka keluarganya berpecah belah ya, dan
ya sudah gitu kan. Kita punya prinsip ya, prinsip kita membela agama Allah, mereka malah dengan sengaja memerangi agama Allah dalam berbagai cara. Ya sudah, kalau harus pecah ya apa boleh buat, itu di luar kuasa kita. Baik teman-teman, dan yang ingin saya ingatkan kepada teman-teman semua adalah nanti ketika kita sampai di akhirat, sampai di padang mahsyar, yaumil qiyamah, kita tidak punya hubungan dengan keluarga lagi ya. Jadi ayah kita nanti usianya sama dengan kita. Begitu pula dengan anak kita, cucu kita sama usianya dengan kita ketika sampai di akhirat ya. Bertanggung jawab terhadap amalnya masing-masing ya. Nanti kalau sudah selesai hisab sampai surga baru nanti bisa berkumpul bareng-bareng lagi gitu kan. Jadi bertanggung jawab, apakah kita di muka bumi berbakti pada orang tua? Apakah orang tua mendidik anaknya dengan baik gitu kan? Itu yang nanti yang ditanya ya, akibat status hubungan antar keluarga. Tetapi tidak bisa saling membela bila yang satunya bermaksiat pada Allah ya. Nanti kaum muslimin sebenarnya bisa memberi syafaat ya pada keluarganya. Namun tentu kalau keluarganya itu masih memegang iman ya, masih bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kan kadang ada keluarga yang tanpa sadar keluar dari Islam karena dia mendukung orang-orang yang memerangi Islam ya. Contohnya kasus penistaan agama kemarin. Ya kita jelas-jelas melihat bahwa orang ini menistakan agama Islam dengan sangat jelas ya. Banyak kaum muslimin yang membela penista agama, ini kan berarti dipertanyakan sebenarnya Islamnya itu masih sah enggak gitu kan. Harusnya Islamnya sudah batal ya, karena mendukung penista agama, ridho dengan penistaan agama, iya itu adalah sebuah kemurtadan. Mudah-mudahan tidak terjadi pada keluarga kita semua. Baik teman-teman, mudah-mudahan kita bisa semakin berbakti pada keluarga kita, semakin berbakti pada orang tua kita, ya. Semakin baik ya. Terlebih kalau orang tua kita itu masih Islam ya, itu lebih-lebih lagi teman-teman ya. Semakin harus berbakti ya kepada orang kafir saja. Kalau orang tua itu harus berbakti, apalagi kepada orang tua yang masih Muslim. Baik teman-teman, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan salawat ya, salawat yang khusyuk kepada nabi kita tercinta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita berdoa untuk orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita berdoa untuk pasangan kita dan keturunan kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan kita semua ya, kita dan orang tua, dengan kakak, dengan adik, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan paman, dengan bibi, semuanya bisa reuni di surga Firdaus, surga paling tinggi, paling tengah, sumber mata air, segala surga, di bawah arsy Allah bersama para nabi, para rasul, as-siddiqin, asyuhada, as-sabirin, dan dengan ahlul badar ya. Amin, Allahumma amin. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Ya, mudah-mudahan jadi inspirasi ya, bahwa itulah perang Badar yang sangat apa ya, sangat ajaib dan sangat memilukan hati. Wa iyyakum. Terima kasih atas doa-doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah doa kifaratul majelis belum? Belum ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.